Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar garis untuk matematika kelas 4 SD atau MI. Garis biasanya bisa kita lihat atau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada rel kereta api, seperti yang kita lihat di sini pada gambar. Ada rel kereta api, ada 2 buah rel kereta api, dan ada juga 3 buah rel kereta api, dan masih banyak kereta-kereta contoh rel kereta api yang kita temukan dalam berbentuk garis pada kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi garis-garis yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama dulu itu pengertian garis dan hubungan antar garis tersebut. Yang pertama, pembelajaran mengenai garis dipelajari pada kelas 4 sekolah dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa benda yang ada di sekitar kita yang menunjukkan garis. Misalnya saja benda yang menunjukkan garis yang sejajar antara lain rel kereta api, senar gitar, pagar rumah, pohon di pinggir jalan, zebra cross. Sedangkan benda yang menunjukkan garis berpotongan diantaranya adalah jalan tol, lintasan atletik, roller coaster, tower seluler, jembatan, dan besi penyangga. Jadi, apakah yang maksud dengan garis? Saat menggambar kumpulan titik-titik, dan ketika tidak ada lagi jarak antara titik-titiknya akan membentuk garis. Jadi, garis adalah kumpulan dari titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang ke dua arah. Jadi, artinya garis adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang ke kedua arah. Jadi, itulah artinya dari garis ya. Kumpulan dari titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang ke kedua arah. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari garis. Bagian-bagian garis terdiri dari ruas garis dan sinar garis. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik di kedua ujungnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalau ruas garis dari titik A, ruas garis di sini titik A, di sini titik B. Berarti ruas garis AB, atau kita garis seperti ini AB, kita bikin garis di atasnya. Sedangkan kalau sinar garis A, di sini titik, dan di titik B-nya membentuk tanda panah. Berarti namanya sinar garis. Jadi sinar garis AB atau AB di atasnya tanda panah. Jadi yang membedakan ruas garis dengan sinar garis, kalau ruas garis kedua sisinya titik. Sedangkan kalau sinar garis di salah satu titiknya atau membentuk tanda panah. Titik A dan titik B serta titik-titik di antara A dan B membentuk suatu ruas garis AB. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Pada gambar di atas, sinar garis AB atau AB. Jadi bedanya jelas ya. Beda ruas garis dengan sinar garis. Kalau ruas garis tidak dua ujungnya. Kalau sinar garis salah satu ujungnya membentuk satu tanda panah. Itu membedakan ruas garis dengan sinar garis. Ada beberapa bentuk garis, diantaranya adalah garis lurus, garis lengkung, garis vertikal, dan garis horizontal. Berikut penjelasan mengenai beberapa bentuk garis. Nah, yang ini namanya garis lurus. Garis lurus AB. Garis lurus AB. Jadi, garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Jadi ini garis, kalau garis lurus ini, kalau bedanya tadi kalau ini ruas garis, yang ini sinar garis. Nah, selanjutnya garis lurus. Kalau garis lurus dia memiliki tanda panah dua sisinya, kedua titiknya ini.
Jadi garis lurus terbagi 4, garis lurus, garis lengkung, garis vertikal, dan garis horizontal. Jadi garis lurus adalah luas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Jadi dapat kita perpanjang ke A ini juga bisa, ke B ini juga bisa. Jadi garis lurus ini bisa kita perpanjang tanpa batas. Selanjutnya garis lengkung. Yang ini, garis lengkung adalah garis yang sama sekali tidak mempunyai bagian lurus atau menyiku, atau semua titik-titiknya terletak pada sebuah bidang datar. Jadi garis lengkung adalah garis yang sama sekali tidak mempunyai bagian lurus. Kan ini kita lihat nih, tidak ada bagian lurusnya. Atau menyiku, dan semua titik-titiknya terletak pada sebuah bidang datar. Ini. Nah ini, tidak ada yang mempunyai bagian lurus. Selanjutnya, berdasarkan kedudukannya, garis dibedakan menjadi dua, yaitu garis horizontal. Ini garis horizontal. Garis horizontal adalah garis yang arahnya mendatar atau lurus. Nah, kalau datar namanya garis horizontal. Sedangkan garis vertikal adalah garis yang arahnya tegak. Nah, kalau seperti ini tegak, ini namanya garis vertikal. Kalau dia mendatar namanya garis horizontal, kalau dia tegak garis namanya garis vertikal. Jadi ada 4, yaitu garis lurus, garis lengkung, garis horizontal, dan garis vertikal. Dia bisa membedakan keempat garisnya itu garis lengkung, garis horizontal, garis vertikal maupun garis lurus. Hubungan antar garis. Macam-macam hubungan antar garis sebagai berikut. Hubungan antara dua garis dapat berupa sejajar, berpotongan, dan berimpit. Yang pertama kita akan membahas dulu garis sejajar. Dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Katakan dua garis saling sejajar. Notasi untuk garis saling sejajar adalah kita bikin tanda seperti ini. Nah, miring-miring, tanda miring seperti ini dua, artinya garis sejajar, saling sejajar. Lintasan kereta api merupakan contoh dua garis lurus yang jaraknya selalu tetap. Jadi tidak ada rel kereta api itu yang berpotongan antara garis yang satu dengan garis yang lainnya. Jadi dapat dicontohkan garis sejajar ini yaitu ada rel kereta api dua garis lurus yang jaraknya selalu tetap. Ini garis M dan ini garis N. Jadi M garis sejajar, M sejajar dengan N. Ada gambar di atas, garis M sejajar dengan garis N. Ditulis M sejajar dengan N atau M garis miring 2 N. M artinya M sejajar dengan N. Untuk yang kedua, garis berpotongan. Untuk yang garis sejajar bisa dipahami ya adik-adik ya. Intinya kalau garis sejajar ini berapapun diperpanjangnya, tidak akan pernah berpotongan. Itu yang artinya garis sejajar. Selanjutnya garis berpotongan. Dua garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik dikatakan dua garis saling berpotongan. Sedangkan dua garis yang saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat dikatakan dua garis saling berpotongan tegak lurus. Yang ini tegak lurus namanya. Kalau yang garis M memotong N ini di titik O, ini juga hanya garis berpotongan. Yang ini garis berpotongan iya sekaligus dia tegak lurus. Artinya yang pertama ini garis M memotong N titik O, nih perpotongannya di sini. Titik O nih. Kalau yang ini P. Perpotongan dengan garis P berpotongan dengan garis Q, dia membentuk sudut 90. Jadi namanya nih garis berpotongan tegak lurus. Jadi simbol matematika garis tegak lurus simbolkan dengan simbol perpendikular atau yang seperti ini tanda tegak lurus. Misalnya garis P tegak lurus dengan Q dapat ditulis P ini tegak lurus dengan Q. Kita baca P tegak lurus terhadap garis Q. Contohnya adalah dua garis yang membentuk kincir angin saling memotong pada porosnya. Kalau ini hanya cukup garis berpotongan saja. Kalau ini ya berpotongan ya, tegak lurus juga ya. Jadi artinya garis berpotongan artinya dua garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Dikatakan dua garis saling berpotongan.
Jadi apabila dia berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat di pada potongannya, maka garis itu disebut saling berpotongan tidak lurus. Nah, jadi ya jelas ya, jadi ya garis berpotongan pertama tadi garis sejajar, yang kedua garis berpotongan, yang ketiga garis berimpit. Dua garis yang letak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis dikatakan dua garis saling berimpit. Dua garis yang berimpit dapat dilihat pada jam dinding yang menunjukkan pada pukul 12. Pada pukul 12 terlihat pada jarum jam panjang dan jarum jam pendeknya saling berimpit. Nah, itu kita lihat pada kehidupan sehari pada jam 12 tepat. Jarum panjang dan jarum pendek jam itu akan berimpit. Itu ya bisa juga seperti ini kita saksikan nih, garis C berimpit dengan garis D ini. Ini C yang panjang dan ini D ini. Ya, jadi berimpit dengan garis C berimpit dengan D. Jadi sudah bisa membedakannya ya adik-adik ya. Pertama garis sejajar, yang kedua garis berpotongan, yang ketiga adalah garis berimpit. Kalau dia berimpit atau berdempet namanya garis berimpit. Kalau dia sejajar tidak pernah berpotongan namanya garis sejajar. Kalau dia berpotongan berarti namanya garis berpotongan. Boleh berpotongan, ada juga berpotongan kalau dia membentuk sudut 90 berarti dia berpotongan tegak lurus. Yang keempat adalah garis bersilangan. Jika dua buah garis tidak sejajar dan tidak berada dalam satu bidang, maka kedua garis tersebut dikatakan bersilang. Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa garis EH yang ini EH, ini EH akan bersilangan dengan garis AB nih. Nah, ini kalau kita panjang nih, nanti dia akan bersilangan. Panjang ke sini, nah, dia akan bersilang nanti. Jadi dapat terlihat bahwa garis EH bersilangan dengan garis AB. Ini EH, ini AB bersilangan. Ayo kita mencoba. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. Berikan nama pada setiap segmen garis bangun datar di bawah ini. Misalkan garis A, garis K, atau garis dan lain-lain. Temukan segmen garis manakah yang sejajar, segmen garis-garis manakah yang berpotongan, manakah segmen garis yang berpotongan tegak lurus, adakah segmen garis yang berimpit. Nah, bisa kita cek dulu. Garis sejajar AC yang ini, AC sejajar dengan IJ yang ini, AC sejajar dengan IJ. Selanjutnya AI yang ini, AI sejajar dengan CJ. Ini AI sejajar dengan CJ. Selanjutnya AH yang ini, AH yang ini, AH sejajar dengan ini BG. AH sejajar dengan BG. Kalau dia perpanjang tidak akan pernah berpotongan. Ini AH dengan BG nih. Selanjutnya DE yang ini sejajar dengan FI. Nah, berarti hanya ada masih ada enggak lagi yang berpotongan ini. ADD sama dengan BG. Langsung kita ambil saja yang panjangnya. AH aja langsung, AH dengan BG, atau AD dengan BG juga bisa, AF dengan BG juga bisa, AH juga bisa. Berarti DF juga sejajar dengan BG, FH juga sejajar dengan BG. Jadi garis sejajar udah ini kita buat. Selanjutnya garis tegak lurus dulu. AC, mana AC? AC tegak lurus terhadap AI ya, yang ini. Dia membentuk sudut 90 derajat di A nih. Selanjutnya AB tegak lurus terhadap AE. AB AE ya sama aja ini, AB AE tegak lurus di titik A 90. Selanjutnya BC tegak lurus terhadap CG. Tegak lurusnya bentuk sudut 90-nya di titik C. Selanjutnya AD tegak lurus terhadap AE. AD AE.
Nah, di sini nanti AD tegak lurus terhadap AE di sini. Untuk juga sudut 90 di D nih. AD AE di sini 90-nya nanti. Selanjutnya BF. BF ini FI. Nah, di sini bentuk sudut 90 juga di sini. Di titik F. Selanjutnya FH. FH tegak lurus terhadap GH. Di sini titik H ini 90-nya. GH tegak lurus terhadap HJ. Nah, di sini juga bentuk sudut 90 juga di sini. Titik H di sini. Selanjutnya yang terakhir FI tegak lurus terhadap FJ. FI FJ di sini. Membentuk sudut 90. Masih banyak yang lain. BC tegak lurus terhadap CG. Dan masih banyak garis-garis bertegak lurus yang lain. BC dengan CG, GJ tegak lurus dengan IJ, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Pokoknya adik-adik kan sudah bisa. Ini sudah kita buat ada berapa 8 pasang garis yang tegak lurus. Selanjutnya garis berpotongan. AE berpotongan dengan AD. Ini AE AD kalau potongan di sini. AE AD. Nah, di sini juga boleh. Jadi selanjutnya BC BG. BC BG di sini. Selanjutnya AE DE. AE DE boleh juga berpotongan di sini. Selanjutnya BG CG. BG CG berpotongan di G. Selanjutnya EI FI. EI FI berpotongan di titik I. DE DF. DE F berpotongan di titik G. FI FJ. FI FJ berpotongan titik F. Dan masih banyak lagi titik yang berpotongan seperti FH, GH, HJ, GH, masih banyak. BG, CG, masih banyak garis-garis berpotongan yang lain. Pokoknya adik paham ya, yang mana garis berpotongan, garis sejajar, garis tegak lurus. Dan yang terakhir kita bahas garis yang berimpit. AC dengan AB. Nah, ini AC dengan AB, satu garis dia. Lagi AI dengan AE. AI dengan AE nih. Garis lurus nih. Selanjutnya AF dengan AD. AF AD ya. Selanjutnya AH AD. AH dengan AD. AH dengan DF juga. AH dengan DF. AJ AJ dengan FH sama juga ini. Ini juga AJ dan DF. AJ ini yang panjang sama dengan DF. AJ dan AD. Masih banyak yang lain. Ini DH dengan DF juga berimpit ini. Ini lagi DG dengan CJ juga berimpit. Masih banyak yang lain. DH dengan JF, DG dengan FD, DA atau AJ dengan DA, dan masih banyak garis-garis yang berimpit dengan lain. Jadi adik-adik bisa memahami yang mana garis sejajar, yang mana garis tegak lurus, yang mana garis berpotongan, dan mana yang garis berimpit. Adik-adik ya. Nah, yang sini adalah 3 pasang garis yang saling sejajar, yang B 3 pasang garis saling berpotongan, yang C 2 pasang garis yang saling tegak lurus, yang D 2 pasang garis yang saling berimpit. Nah, yang ini sejajar AB sejajar dengan CD, ini EF sejajar dengan GH, dan IJ sejajar dengan KL. Nah, ini contohnya satu bentuk garis yang sejajar. Ini garis sejajar nih 3 pasang. Selanjutnya garis berpotongan. Nah, ini garis berpotongan 3 buah. AB berpotongan dengan CD, LM berpotongan dengan JK, OP berpotongan dengan R2. Selanjutnya garis tegak lurus, ini HG tegak lurus dengan EF, itu tegak lurus dengan MN. Ini bentuk sudah 90 di sini. Dan garis berimpit, EF berimpit dengan GH, CD berimpit dengan GH. Oke adik-adik ya, bisa yang membedakan mana garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus, dan garis berimpit. Kelas 4 pelajaran tentang garis nih tidak begitu susah pelajarannya, cukup adik-adik pahami saja yang mana sejajar, yang mana berpotongan, yang mana tegak lurus, yang mana yang berimpit.
Ayah Meli akan membuat tangga dari bambu seperti gambar di bawah ini. Jika tiap ruas bambu panjangnya 30 cm, berapakah panjang bambu yang dibutuhkan Ayah Meli untuk membuat tangga tersebut? Kita panjang ruas bambu 30 cm. Jumlah ruas bambu yang dibutuhkan adalah, jadi kita buat ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 tambah 8, tambah lagi ruasnya yang sini 9. Jadi 9 tambah 8 tambah 9 sama dengan 26 ruas. Jadi ditanyakan panjang seluruh ruas bambu. Jadi sudah dapat 26 ruasnya, berarti 26 kali 30. Karena ruas bambu setiap ruasnya panjangnya 30, berarti 26 kali 30 sama dengan 780 cm. Jadi panjang bambu yang dibutuhkan Ayah Meli adalah 780 cm atau 7,8 meter. Kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9, di sebelah kirinya 9, di sininya 8 ruas. Berarti 9 tambah 8 tambah 9, 26. Yang setiap ruasnya 30, berarti 26 kali 30 sama dengan 780 cm atau 7,8 meter. Oke, demikian dulu materi kita kali ini, membahas tentang hubungan antar garis atau garis, hubungan antar garis untuk matematika kelas 4 SD untuk MI. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat membantu adik-adik dalam proses belajar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.